Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh Bapak Ibu guru, pada seluruh wali murid SMP IT Boarding School Cilacap. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan dalam situasi yang semuanya serba ada keterbatasan untuk bertemu langsung. Hari ini kita akan simak bersama-sama tentang kegiatan Virtual School Orientation Program SMP IT Buah Hati Boarding School untuk mendapatkan pengenalan tentang lingkungan sekolah bagi orang tua, wali murid, peserta didik baru maupun yang kelas 8 di SMP IT Buah Hati. Untuk itu, kesempatan kali ini marilah Bapak Ibu guru dan seluruh orang tua murid bersemangat untuk menyekolahkan dan untuk mendidik putra-putri kita, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap, pembelajaran yang akan kita tempuh, KBM yang akan kita laksanakan sesuai kebijakan pemerintah menggunakan metode dalam jaringan atau biasa disebut daring. Baik Bapak Ibu, untuk mengikuti daring dengan kondisi yang sangat penuh dengan keterbatas ini, marilah kita bersama-sama membersamai anak didik, membersamai putra-putri kita itu dengan penuh semangat. Ini kesempatan yang sangat langka buat kita untuk berkomunikasi dan untuk bersama-sama belajar dan mengenal bagaimana lebih dekat anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang penuh semangat tetap mendidik dalam kondisi yang virtual ini. Dalam kegiatan Virtual School Orientation Program ini, sekolah SMP IT Buah Hati membawakan dan memberikan tips tentang bagaimana orang tua mendampingi belajar daring di rumah. Bapak Ibu mestinya dalam kondisi yang sangat situasi yang sangat terbatas ini pasti ada yang kecewa karena anak-anak tidak bisa KBM di sekolah. Pasti ada yang mengeluh. Kemarin tahap pertama kita daring selama 3 bulan lebih ya. Sudah mendapatkan berbagai macam problematika, mendapatkan beberapa kegalauan, atau bahkan mungkin ada yang anak-anak terlanjur nyaman di rumah karena seluruh fasilitas, seluruh kondisi itu bisa dinikmati di rumah bersama orang tua dan keluarga. Nah, ini daring akan kita lanjutkan di tahap kedua. Nah, tahap kedua ini nanti akan memberikan perbaikan-perbaikan. Semoga saja Bapak Ibu di rumah tetap semangat untuk mendampingi anak-anak di rumah. Nah, sehingga ketika mereka seharusnya masuk asrama, tapi anak-anak ini tetap belajar di rumah, mungkin akan sangat berbeda hasilnya. Bagaimana supaya orang tua itu mendapatkan hasil yang maksimal juga ketika anak-anak itu mengikuti pembelajaran daring. Sebelum anak-anak sekolah dan punya orientasi sekolah di SMP IT Buah Hati, mestinya ada diskusi, ada komunikasi antara orang tua dan anak. Kenapa mereka memilih SMP IT Buah Hati dan itu harusnya boarding atau tinggal di asrama. Ada beberapa hal yang sangat penting dan ini Bapak Ibu tidak boleh melupakan. Kita ingat kisah seorang ulama, Abdul Qadir Jailani. Bagaimana seorang Abdul Qadir Jailani ini menjadi guru yang hebat. Dan saat itu selalu dalam setiap hari beliau ini berkomunikasi dengan murid-muridnya dengan sangat baik. Nah, pada suatu ketika ada orang yang tidak suka dengan Abdul Qadir Jailani ini. Nah, akhirnya orang yang tidak suka itu membuat lubang untuk bisa melihat dalam kondisi Abdul Qadir Jailani dan muridnya ketika di dalam rumah. Nah, saat itu dia mengintip dan melihat Abdul Qadir Jailani ini bersama muridnya sedang makan bersama. Karena sudah sangat eratnya hubungan antara guru dan murid ini, Abdul Qadir Jailani ketika dia makan dengan lauk ayam, akhirnya dia kasihkan separuh ayamnya kepada muridnya. Bagaimana setelah itu? Nah, dengan kondisi seperti ini,
situasi seperti ini, orang yang tidak suka dengan Abdul Qadir ini akhirnya memanfaatkan dan membuat cerita. Dicarilah orang tua, siapa murid itu. Akhirnya murid itu, orang tuanya ketemu, siapa orang tuanya. Orang yang tidak suka ini menyampaikan bahwa itu anakmu sedang berguru kepada Abdul Qadir. Dia di rumah Abdul Qadir itu diperlakukan seperti kucing yang memberikan makan separuh dari makanan gurunya. Nah, ini karena tidak sukanya dia memfitnah Abdul Qadir ini. Sampai akhirnya orang tua ini emosi kepada Abdul Qadir, guru anaknya itu sendiri. Nah, kemudian anak ini diambil oleh orang tuanya, dibawa pulang oleh orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, si anak ditanya oleh orang tua ini. Ketika ditanya tentang ilmu fikih, ketika ditanya tentang ilmu tafsir, ternyata anaknya bisa menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat tepat. Kemudian si orang tua ini berniat untuk mengembalikan lagi kepada Abdul Qadir. Ketika bertemu Abdul Qadir, orang tua ini kemudian menyampaikan untuk menerima kembali anaknya. Apa jawab Abdul Qadir saat itu? Beliau menjawab, bukan berarti saya tidak mau, tapi hati anakmu itu sudah tertutup oleh keberkahan terhadap menuntut ilmu kepada gurunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya, ilustrasi kisah ini bisa kita pelajari. Ternyata semua kata ulama itu betul, bahwa prasangka buruk kepada gurunya, ketidakridhoan seorang orang tua kepada gurunya, itu ternyata menghambat dan menutup hati anak-anak itu, hati putra-putri Bapak Ibu itu untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Oleh karena itu, dalam cerita ini, dalam ilustrasi kisah ini, marilah kita ambil hikmahnya, bahwa satu, yang pertama, tips yang harus kita lakukan untuk menyekolahkan anak dalam kondisi apapun, dalam keterbatasan apapun, yang harus dikuasai oleh orang tua adalah memberikan keridhaan, memberikan keikhlasan kepada anaknya, kepada gurunya, bahwa anak kita dititipkan untuk dididik, untuk dibimbing, untuk dibina oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Karena ketidakadaan ridho itu atau tidak adanya ikhlas itu akan menghalangi anak kita mendapatkan ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, marilah kita ridho kepada siapapun guru anak-anak kita untuk tetap berprasangka baik untuk keberkahan ilmu yang diperoleh anak-anak kita. Nah, yang kedua, bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu untuk mengikuti program belajar daring. Meskipun di rumah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali siswa juga harus berusaha untuk mendukung dan mensupport anak-anak kita itu untuk belajar, mempersiapkan sesuai dengan jadwal yang diperoleh anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara menguatkan niat yang baik anak-anak kita. Meskipun di rumah mungkin mereka bisa sambil tidur santai, bisa sambil rebahan, bisa sambil nyemil dan lain sebagainya gitu. Tapi yang harus kita tanamkan niat yang kuat untuk belajar. Misalnya dalam mereka mempersiapkan, kita harus memotivasi anak-anak kita untuk mempersiapkan diri dengan cara pagi dibangunkan untuk mandi, kemudian berwudu, sarapan, kemudian sholat duha, baru kemudian dilanjutkan untuk persiapan belajar. Itu salah satu syarat khusus untuk mendapatkan berkahnya ilmu itu. Jadi tidak terus kemudian, ini daring, pakai sarung aja nggak apa-apa, pakai kaos aja nggak apa-apa gitu. Nggak usah sisiran, nggak usah mandi, nggak usah wudu. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan kalau kita tidak ada keseriusan yang kita tampakkan dari awal.
Nah, inilah Bapak Ibu untuk yang pertama, tips untuk mendampingi belajar daring anak-anak kita itu tetap kuatkan niat yang ikhlas untuk belajar meskipun dalam kondisi dan situasi tidak menghadapi gurunya, tidak berada di kelas, tapi mereka tetap serius dalam belajar. Maka keberkahan itu insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan berkahnya ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan usianya. Kalau rasa percaya ini tidak kita berikan kepada anak kita, maka yang ada adalah rasa emosi dari anak-anak kita, atau rasa terpaksa untuk belajar. Atau kadang-kadang kalau kita nggak percaya, mungkin orang tuanya terlalu cerewet, terlalu memberikan sesuatu yang teknis sekali pada anak-anak kita. Anak-anak kita akan memberikan label bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua itu nggak penting. Gitu. Nah, oleh karena itu kepercayaan ini sangat urgen untuk kita berikan kepada anak kita, tanpa kemudian melepas begitu saja. Bagaimana kepercayaan dalam belajar daring? Tentunya anak-anak kita belajar menggunakan HP karena ini virtual. Jadi HP atau laptop atau mereka bisa mengakses semuanya, baik yang punya wifi atau dia belajar dengan ketersediaan kuota yang besar gitu. Maka harus kita berikan fasilitasi yang wajar. Jadi kalau anak-anak kita belajar, kamu belajar sampai jam berapa, kemudian yang bisa kamu akses ini apa saja, yang kemudian bisa kamu manfaatkan dengan HP ataupun dengan laptop itu materi apa saja. Jangan sampai anak-anak kita itu karena kita percaya mereka menggunakan HP, nggak akan membuka fitur-fitur yang lain atau nggak akan berselancar ke alamat-alamat yang lain. Jangan sampai, tetap kita pandu anak-anak kita itu bagaimana cara smart menggunakan handphone atau menggunakan laptopnya. Jadi tugas orang tua itu adalah memberikan fasilitasi. Yang kedua memotivasi. Yang ketiga jangan lupa memberikan apresiasi. Ketika anak-anak kita itu tidak diberikan apresiasi, pasti ini daring biasa aja, nggak usah ada sesuatu yang istimewa kayak gitu. Maka anak-anak kita akan easy going, tidak ada sesuatu yang muncul dari tanggung jawab pribadinya. Nah, inilah yang terpenting. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita itu terkontrol untuk menjadikan dirinya problem solver. Ya, kita orang tua harus memandu mereka, anak-anak putra-putri kita itu harus diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pasti dalam kondisi daring itu ada beberapa kesulitan dalam belajar, ada beberapa kesulitan dalam memahami materi, ada beberapa hal yang dia bingung, dia enggak dong gitu untuk mengerjakan soal. Oleh karena itu Bapak Ibu, proses belajar itu fokus pada bagaimana anak itu melakukan, bagaimana anak itu experiential learning, jadi belajar mengalami, prosesnya betul-betul mereka pahami. Ya, bukan ketika mereka itu mendapatkan nilai baik saja. Ya, nilai ini hanya sebuah efek atau dampak dari apa yang sudah mereka lakukan selama dalam proses belajar itu. Jadi Bapak Ibu, sudah tidak zamannya lagi ketika kita itu menanyakan, kamu ranking berapa? Kok kamu nilainya cuma sekian? Ya, padahal anak ini mendapatkan nilai sekian, kita lihat prosesnya seperti apa. Kita lihat keseriusan dan kesungguhannya seperti apa. Ya, kalau mereka itu hanya sejauh menyelesaikan tugas, menggugurkan kewajiban, ya pasti dia hanya akan mendapatkan nilai. Tapi kalau dalam proses itu ada kesungguhan, ada keseriusan, ada experiential yang pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, maka dia akan mendapatkan belajar yang sesungguhnya. Ya, tidak hanya yang penting saya mendapatkan nilai A, yang penting saya mendapatkan nilai 9 gitu.
Ini orang tua harus menanamkan kepada anak. Apresiasi orang tua itu sangat penting dalam hal proses pembelajaran ketika anak ini belajar. Gitu. Nah, Bapak Ibu, pentingnya Bapak Ibu itu memberikan kemampuan problem solver supaya anak-anak kita itu paham bagaimana mereka itu serius dalam menuntut ilmu. Bagaimana anak ini betul-betul mendapatkan manfaat dari meskipun belajar daring. Nah, mungkin di materi lain mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari atau bisa belajar tentang bagaimana menggunakan sistem daring yang tepat. Nah, sehingga anak-anak kita tidak terpecah fokusnya. Ya, kadang-kadang melirik ke fitur yang lain, ya buka YouTube-nya atau buka game-nya gitu. Akhirnya belajarnya terkendala, tugasnya tidak selesai. Bapak Ibu, apalagi ini Bapak Ibu yang bekerja, kemudian anaknya daring di sekolah gitu ya. Ini perlu hati-hati, harus ada pendelegasian yang mantap dan harus ada konsistensi, ada komitmen dengan anak-anak kita. Ketika anak kita tinggal di rumah, maka harus ada komitmen. Kita tanya pagi itu, hari ini agendanya apa? Hari ini tugasnya apa? Nah, selain tugas-tugas belajar, berikan tugas-tugas kemandirian untuk anak-anak kita. Selain tugas-tugas daring, kita PR-kan apa yang harus dicapai dalam usia dia itu. Masa perkembangannya itu apa? Jangan sampai anak kita sudah SMP tapi tidak bisa mencuci sendiri, tidak bisa memberikan bimbingan atau tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang sangat penting. Jadi orang tua itu harus memberikan kepercayaan, kasih sayang, kemudian harus bisa mengontrol anak-anaknya supaya menjadi problem solver yang baik gitu. Terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita berikan kepada putra-putri kita itu adalah menjalin komunikasi. Nah, jalinan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita itu sangat penting sekali untuk perkembangan emosi anak-anak kita, untuk perkembangan psikologis anak-anak kita. Gimana sih komunikasi yang baik dengan anak? Suatu saat kita menjadikan anak kita sebagai anak. Kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan instruksi, kita bisa memberikan arahan-arahan kepada anak kita. Tapi suatu saat kita juga harus bisa menjadi sahabat. Ya, bagaimana kita komunikasi yang friendly, anak-anak kita itu tidak merasa terkungkung, tidak merasa terpaksa untuk ngomong dengan kita, atau tidak kaku. Anak-anak kita itu bebas bercerita apa saja dengan orang tua. Anak-anak juga tidak ada sekat ketika posisinya sebagai seorang teman ayah dan ibunya itu. Nah, suatu saat kita juga harus berperan sebagai seorang guru. Nah, ini menjadi orang tua, menjadi sahabat dan menjadi guru ini harus kita lakukan dalam satu fase itu untuk perkembangan anak kita. Ya, kayaknya kalau sekedar teori itu sangat mudah Bapak Ibu. Saya yakin banyak sekali tantangan-tantangan dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita itu. Banyak sekali keresahan-keresahan dan mungkin ketidaksabaran untuk mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, harus ada keikhlasan tersendiri yang harus kita kuatkan ketika kita mendidik anak kita supaya kita tidak terluap dalam emosi, ketika kita tidak bisa mengajari anak kita, akhirnya ya ada kalimat-kalimat, ada komunikasi yang justru menghambat dan tidak memberikan semangat. Jalinan komunikasi yang utama kepada anak itu adalah bagaimana kita itu bisa meresap ke dalam hati anak-anak kita. Bagaimana mereka itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau kita sudah marah itu ya, keluar kalimat-kalimat yang ya kalau dikandani, kalau diomongi enggak gugu, ora percaya kayak gitu. Ini kadang-kadang membuat anak kita justru akan menjadi apa yang kita katakan. Nah, Bapak Ibu, adakah beberapa Bapak Ibu mungkin yang ada kalanya mendapatkan anak-anak kita itu tidak pernah mendengarkan apa yang kita katakan.
Nah, sehingga dalam ilmu komunikasi dengan anak, carilah waktu yang tepat, carilah tempat yang nyaman untuk mengatakan sesuatu hal yang penting. Nah, sehingga anak-anak kita akan paham, oh ini berarti memang Bapak Ibu itu serius ngomong dengan saya. Bapak Ibu itu berarti pengen banget saya mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, dalam jalinan komunikasi ini anak-anak harus kita dudukkan dengan baik. Nang, nak, sekarang waktunya harusnya kamu KBM di sekolah. Harusnya kamu sudah di asrama tanpa Bapak Ibu. Tapi ternyata karena kondisi pandemi, karena pemerintah memberikan kebijakan kita harus daring, kamu belajar di rumah, sedangkan Bapak Ibu mungkin juga harus bekerja, atau Bapak Ibu yang di rumah juga harus mengerjakan sesuatu, maka kamu harus bisa memberikan tanggung jawab kamu. Ini harus Bu diadakan diskusi, diadakan prolog untuk mengikuti daring ini. Jangan kemudian nih sekolah memberikan daring, kamu harus belajar. Nah, jadi anak-anak itu akhirnya nggak ada sesuatu value yang nanti akan didapatkan itu apa gitu. Nah, sehingga kita harus memberikan diskusi yang penting atau mengawali KBM ini, mengawali pembelajaran ini dengan diskusi yang serius. Ya, kamu harus komitmen, tanggung jawab, nanti Bapak Ibu membantu. Kalau kamu tidak bisa, maka segera diskusikan dengan orang tua, dengan Bapak Ibu, atau dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan kemudian diluapkan, tiba-tiba marah gitu. Tugasnya susah, pelajarannya banyak gitu. Maka kita harus bisa mengimbangi kalimat-kalimat yang membuat anak-anak kita stres itu tidak justru membuat mereka lebih stres dengan kita marah, tapi bagaimana membangun komunikasi yang baik, mendampingi mereka itu dengan pola komunikasi yang baik. Yang susah yang mana? Yang tidak bisa yang mana? Yuk kita tanyakan pada Pak Guru, atau yuk kita searching, browsing dulu. Pasti anak-anak kita lebih jago untuk urusan browsing itu lebih jago. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita tidak terkuras kesabarannya, kita tetap sabar untuk mendampingi. Ini sesuatu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulitnya minta ampun untuk kita betul-betul mendampingi anak-anak itu dengan penuh kesabaran. Nah, dengan kata ikhlas itulah tadi yang menjadi kuncinya. Bapak Ibu ridho tadi dengan menjadi kuncinya untuk mendapatkan kesabaran yang optimal, sehingga anak-anak kita tetap nyaman, tetap enjoy belajar di rumah. Nah, dan komunikasi ini sangat penting sekali. Kalau dalam situasi daring ini, apa yang disenangi anak itu ditanyakan, dikomunikasikan, supaya anak-anak itu fokus. Dalam pembelajaran ini cukup kamu nanti belajar sama Bu Guru sesuai jadwal jam 8 sampai jam 10. Nah, kemudian nanti malam lagi kamu harus setoran Quran. Ya, sehingga persiapan ini bisa dilakukan oleh putra-putri kita. Dan orang tua inilah guru yang sejati. Ya, jadi kalau guru yang di sekolah itu hanya sekedar fasilitator. Tugas mendidik itu karena pada orang tua. Nah, Bapak Ibu, kiranya itu tips yang nanti akan kita lakukan untuk mendampingi anak didik kita, untuk mendampingi putra-putri kita belajar di rumah, supaya mereka tetap mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka pelajari, supaya mereka tidak mengalami masalah-masalah dalam pembelajaran daring ini, supaya kita bisa menekan stres-stres atau emosi-emosi dari anak kita dengan mengikuti pembelajaran daring. Silahkan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru, seluruh orang tua siswa, wali murid, boleh dan dipersilahkan untuk menyampaikan semua keluhan. Mungkin ada keluhan tugas apa, Bu ini tugasnya ini kok berat ugat anak saya gitu. Karena ini kalau tidak ada komunikasi antara guru dan orang tua, pasti akan menghambat dan mempersulit anak kita belajar. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan kepada seluruh guru yang mengampu daring ini untuk kendala-kendala yang ada di rumah.
Oke, sekiranya itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita bertemu dengan kondisi yang baik, insya Allah. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir. Nanti secepat-cepatnya kita bulan September semoga pemerintah sudah mengizinkan kita untuk bertatap muka, termasuk orang tua juga ada kelas parenting, orang tua juga ada perkumpulan komite yang akan membantu, mendukung dan mensupport supaya anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan tugas dan perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.